Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali saya akan membahaskan soal nomor 2 tentang bola konduktor ya. Oke, jadi ada bola konduktor tipis, jari-jari 3 cm, muatannya 3 kolom. Kemudian bola konduktor tersebut sepusat dengan bola konduktor tipis lain yang jari-jarinya 5 cm dan muatannya min 3 kolom. Pertama, gambarkan kondisinya. Kemudian tentukan besar medan listrik pada titik R sama dengan 1 cm dari pusat bola. Kemudian tentukan beda potensial listrik antara kedua bola. Oke, kita bahas satu-satu. Oke, kalau gambar saya nggak sulit ya. Jadi ada bola, kita sebut saja bola 1 ya, atau bola A besar. Jari-jarinya A kecil ini. Kemudian muatan Q1-nya 3 kolom. Yang satunya, dan dia berada di dalam bola lain. Nah, ini tampak 2 dimensi ya, tampak 2 dimensi kira-kira seperti ini. Yang lain itu jari-jarinya B dan muatannya min 3 kolom. Jari-jari A 3 cm, jari-jari B 5 cm. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Untuk R sama dengan 1 cm, berapa medan listriknya? Oke, kita gunakan hukum Gauss, yaitu integral tertutup dA itu sama dengan jumlah muatan yang ada di dalam permukaan Gauss itu dibagi dengan epsilon 0, sigma Q. Nah, karena R 1 cm itu kurang dari jari-jari dalam, yaitu 3 cm. Tadi kan gambarnya nih ya, 3 cm ya. Nah, karena posisi 1 cm itu kurang dari ini, maka tidak ada muatan yang terlingkupi. Dengan kata lain, sigma Q-nya adalah 0. Sehingga dengan demikian, maka nilai E-nya pasti 0 Newton per kolom. Oke, untuk soal C, ditanya beda potensial antara kedua bola. Sebenarnya sudah ada di slide ya. Ini ya, saya cuplikan di slide. Aslinya tinggal masukin rumus ini udah selesai. Yaitu K itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 ya. Bisa ditulis begini atau mau ditulis K juga boleh. Q-nya itu adalah Q muatan yang bola dalam ya. 1/B min 1/A. Tinggal masukin ini sebenarnya udah selesai ya. Jadi cuman saya lihat kebanyakan menggunakan muatan titik gitu. Jadi kaki 1/A dikurang dengan kaki 2/B. Sebenarnya itu tidak tepat. Kenapa? Karena begini, kan dia minta potensial antara kedua bola. Artinya yang dimaksud itu adalah titik antara permukaan bola pertama dengan permukaan bola kedua. Jadi bisa jadi bedakan ya antara oleh dengan pada. Nah, jadi kalau yang teman-teman jawab itu adalah seolah-olah pada titik A itu hanya muatan 1 saja. Sedangkan pada muatan B itu hanya oleh muatan 2 saja potensialnya. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Aslinya setiap titik A itu dipengaruhi oleh potensial muatan 1 dan muatan 2. Begitu pula yang titik B itu sebenarnya dipengaruhi oleh potensial muatan 1 dan muatan 2. Ini saya coba detailkan ya. Sebenarnya gimana sih penurunan rumus sampai dapat kayak gini? Oke. Oh ya, ini detail penghitungannya tadi ya. Dapat nilai sekian. Kalau masukin rumus langsung, insya Allah tetap saya betulkan. Ketemu angka ini. Tinggal masukin ya kaki 1/A min 1/B. Nah, tapi dapat dari mana sih rumus ini? Nah, jadi gini, aslinya VAB itu kan VA min VB. Oke, kita coba satu-satu dulu ya. Kita mulai dari VA. Apa sih VA itu? Potensial A itu adalah integral E dari titik tak hingga, negatif integral tak hingga dari titik tak hingga ke titik A. Maksudnya apa? Jadi gini, medan listrik pada bola itu kan baru ada setelah permukaannya kan. Dari permukaannya terus sampai ke titik tak hingga. Kira-kira gambarnya gitu. Medan listriknya itu ada di sana saja gitu. Sementara di dalam itu nggak ada. Makanya kenapa integralnya mulai dari titik tak hingga. Titik tak hingga itu ya sangat jauh sekali ya. Kira-kira medan listriknya berakhir di sana. Kira-kira seperti itulah. Nah, kemudian kita integralkan nih. Di mana nilai E pada E itu kan kaki per R kuadrat kan ya. Atau K-nya itu 1/4 pi epsilon 0. Oke. Nah,
Dan ingat, di sini E-nya itu disebabkan oleh dua muatan. Ada muatan 1 dan ada muatan 2. Maka saya tulis di sini Q1 per R kuadrat dan Q2 per R kuadrat. Oke, kemudian kita integralkan. Integralnya diperoleh K1 per R. Batasnya dari tak hingga sampai A. Yang muatan 2 juga sama, dari tak hingga sampai A. Oke. Nah, untuk yang muatan pertama, sisi kiri, itu langsung aja ya. Mengintegralkan jadi kaki 1 per A dikurangi dengan Q1 per tak hingga. Dimana sesuatu dibagi tak hingga itu nilainya pasti 0. Nah, sementara yang sisi kanan, yang muatan kedua, itu akan kita pecah jadi dua area lagi. Kenapa? Karena medan listrik pada bola kedua itu baru mulai ada tuh sejak jari-jari B. Karena di jari-jari A dan B itu kan kosong, 0. Seperti yang dibahas di pertanyaan B tadi. Bahwa medan listrik sebelum mencapai permukaan, maka nilai medannya 0. Nah, begitu pula yang terjadi pada muatan 2 ini. Sehingga dia hanya ada nilai medan listriknya dari titik B sampai tak hingga. Kira-kira seperti itu. Makanya saya pecah jadi kaki 2 per R dari tak hingga ke B. Kemudian yang satunya dari B ke A. Dimana yang dari B ke A itu nilainya 0. Begitu pula yang tak hingga itu nilainya juga 0. Sehingga diperoleh pada titik A potensialnya adalah kaki 1 per A ditambah kaki 2 per B. Itulah juga kenapa dulu ketika SMA dikasih tahu ya, bahwa potensial di dalam bola itu nilainya selalu sama gitu. Di dalam bola itu nilainya adalah kaki per jari-jari bola. Ya, penurunannya kira-kira seperti ini. Oke, kita lanjut. Untuk yang B juga seperti itu. Jadi kita integralkan dari tak hingga sampai B. Sehingga dengan demikian kita peroleh nilainya adalah kaki 1 per B tambah kaki 2 per B. Nah, coba perhatikan. Ada yang menarik ini. Jadi di VA itu mengandung kaki 2 per B. Di titik B juga sama, mengandung kaki 2 per B. Sehingga ketika dikurangkan, maka kaki 2-nya hilang. Yang tersisa tinggal kaki 1 saja. Jadi kaki 1 seper A min seper B. Nah, itulah kenapa di rumus yang jadi ini, Q-nya cuma 1 buah saja. Karena memang cuma dipengaruhi oleh muatan yang dalam saja. Karena yang muatan luar itu beda potensialnya sama gitu. Baik di titik A maupun di titik B, potensial oleh muatan 2 itu nilainya sama, sehingga beda potensial 0. Yang punya beda potensial di kedua bola konduktor itu hanya muatan yang pertama. Oke, kira-kira seperti itu ya. Sehingga jawabannya ini, VAB adalah 3,6 kali 10 pangkat 11 volt. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.